Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour, masih bersama saya Maria Anneke. Jam kerja panjang masih menjadi realitas bagi jutaan pekerja di Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan 1 dari 4 pekerja bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Di tengah tingkat pengangguran yang masih 4,85%, fenomena overwork ini menjadi sinyal tantangan struktural di pasar tenaga kerja nasional. Lalu seperti apa gambaran lengkapnya termasuk perbedaan antar gender hingga provinsi dengan jam kerja tertinggi? Untuk membahasnya lebih dalam, kita akan bersama dengan rekan Rian Antono yang akan menjelaskannya untuk Anda. Ya, jam kerja yang panjang masih menjadi realitas bagi jutaan pekerja di Indonesia. Di tengah upaya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang menjadi wacana dan juga isu serta permasalahan di Indonesia, sebagian pekerja justru malah menghadapi beban kerja yang berlebihan, pemirsa. Data terbaru Badan Pusat Statistik ini menunjukkan 1 dari 4 pekerja Indonesia bekerja lebih dari batas jam kerja normal. Fenomena overwork ini bukan sekedar soal lama bekerja, tetapi juga mencerminkan sebetulnya tantangan struktural mulai dari ketimpangan penyerapan tenaga kerja hingga kualitas pekerjaan yang belum merata. Seberapa besar skala masalah jam kerja panjang di Indonesia, siapa yang paling terdampak dan apa sinyal yang perlu diwaspadai ke depan? Kita mulai dari gambaran nasionalnya, tentunya dalam presentasi saya kali ini, yakni adalah overwork di Indonesia, jutaan pekerja bekerja terlalu lama. Kita akan bahas terlebih dahulu dari data yang pertama. Di sini kami telah menghadirkan datanya distribusi jam kerja pekerja Indonesia berdasarkan data dari Sakernas pada Agustus 2025, di mana ini yang paling fresh pemirsa kita hadirkan. Kita ketahui memang overwork masih dialami oleh jutaan pekerja dan inilah angkanya. Kita cacah dari berapa volume jumlah bekerja dari masing-masing orang dan juga dari survei yang ada kita akan lihat satu persatu pemirsa. Ada 1 hingga 34 jam per minggunya, ada 35 hingga 48 jam per minggu, lebih dari 49 jam per minggu, dan mungkin beberapa di antaranya adalah tidak bekerja ikut sertakan dalam survei ini. Dan berdasarkan data dari survei angka kerja nasional atau Sakernas Agustus 2025, sebanyak 25,47% pemirsa, 25,47% di sini yang bekerja bisa dikatakan di Indonesia memiliki jam kerja lebih dari 49 jam per minggu. Artinya sekitar 1 dari 4 pekerja berada dalam kategori jam kerja yang berlebih, dan di saat yang sama tingkat pengangguran nasional malah masih tercatat sebesar 4,85%. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks ketenaga kerjaan di mana sebagian orang masih sulit mendapat pekerjaan, sementara sebagian lainnya justru bekerja terlalu lama. Secara total jumlah pekerja di Indonesia saat ini mencapai 146,54 juta orang. Dan kalau kita cacat lagi datanya pemirsa, selain lebih dari 49 jam per minggu, 25% ini terbilang angka yang sangat besar. Kita juga melihat di sini sekitar 40,43%-nya bekerja di 35 hingga 48 jam per minggu, dan di peringkat kedua di sini 32,68% bekerja 1 sampai 34 jam per minggu. Dan kita ketahui juga angka ini menegaskan bahwa isu jam kerja panjang berdampak pada skala yang sangat besar. Distribusi jam kerja menunjukkan mayoritas pekerja Indonesia, atau sekali lagi pemirsa, 40,43% ini bekerja di 35 hingga 48 jam, dan durasi ini setara sekitar 7 hingga hampir 10 jam kerja per hari pemirsa. Kalau Anda bagaimana? Anda biasanya per hari kerja berapa jam, dan apakah Anda memang menjadi salah satu dari mereka semua yang bekerja dan bisa dikatakan overwork? Dan kita akan membahas lagi pemirsa mengenai pembahasan kualitas ketenaga kerjaan, apakah menyasar di perempuan atau laki-laki. Kami telah hadirkan juga datanya pada hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai pekerja laki-laki nyatanya lebih rentan overwork di Indonesia, atau yang artinya bekerja lebih dari 49 jam per minggunya. Di mana data ini menunjukkan bahwa dari sisi gender, data Sakernas menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Pekerja laki-laki lebih banyak mengalami jam kerja berlebih dibandingkan dengan para pekerja perempuan, di mana artinya di sini sebesar 28,5% pekerja laki-laki bekerja lebih dari 49 jam per minggunya. Sementara pada pekerja perempuan kita akan bergeser di sisi sebelah kanan pemirsa, angkanya adalah 20,91% untuk perempuan yang bekerja lebih dari 49 jam per minggunya. Dan kita bisa katakan pada kelompok jam kerja 1 hingga 34 jam ini
faktanya berbeda dari data 49 jam. Kalau 49 jam ini dominan adalah laki-laki, namun untuk kategori di kisaran 1 hingga 34 jam per minggu justru perempuan yang mendulang angka yang lebih besar persentasenya, pemirsa. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana pembagian peran dan karakteristik sektor kerja yang masih timpang, di mana laki-laki lebih banyak terserap. Poinnya bukan soal laki-laki yang lebih giat bekerja, pemirsa. Nyata ini membukakan fakta baru bahwa laki-laki yang lebih banyak terserap di sektor dengan tuntutan jam kerja panjang. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai 8 provinsi dengan rata-rata jam kerja tertinggi. Setelah kita tadi mencacah bagaimana perbedaan gender yang memang terserap, lalu juga bagaimana cacahan dari angka-angkanya, berapa jam per minggu, kita menghadirkan di sini ada sekitar 8 provinsi dengan rata-rata jam kerja per minggu atau rata-rata jam kerja tertinggi di Indonesia. Jam kerja panjang dan tantangan kualitas kerja ini dihadirkan oleh data BPS yang menunjukkan adanya disparitas jam kerja antar wilayah. 8 provinsi ini mencatat rata-rata jam kerja tertinggi di Indonesia dengan dominasi sektor seperti pertanian. Di sini kita hadirkan juga datanya, pemirsa, terkait dengan lapangan pekerjaan apa saja. Setelah tadi saya sebutkan ada pertanian, di sini juga ada kehutanan, lalu juga ada perikanan, real estate, hingga pertambangan. Dan Nusa Tenggara Timur mencatat jam kerja tertinggi. Mungkin kita bergeser ke sebelah sini, pemirsa, di peringkat nomor 1, Nusa Tenggara Timur yang didominasi dengan lapangan pekerjaan berupa real estate. Ternyata hanya dengan pendapatan per bulannya itu 2 juta rupiah per bulan, rata-rata mereka bekerja bukan lebih dari 49 jam lagi. Mereka telah mencapai di angka 62 jam per minggunya. Luar biasa overwork untuk di Nusa Tenggara Timur, dan kita bisa cacah lagi, pemirsa, di sini untuk Papua Barat Daya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Gajinya per bulan hanya lebih dari 3.300.000. Apakah worth it ketika per minggunya mereka bekerja selama 61 jam? Masih di angka 61 jam di peringkat ketiga dengan gaji 3 juta rupiah di Sulawesi Barat, dan berikutnya kita bisa melihat Papua Barat Daya, Maluku, Kalimantan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, masing-masing dari 59 hingga 55 jam per minggu. Dan fakta ini mengindikasikan bahwa jam kerja panjang memang tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Itulah mengapa dalam hal ini saya menghadirkan angka bukan hanya rata-rata jam kerja saja, pemirsa, namun juga menghadirkan data rata-rata pendapatan per bulan yang mungkin bagi Anda bisa bekerja overwork tapi gaji bisa mencapai 2 digit. Namun di sejumlah provinsi ini mereka hanya mendapatkan gaji sekitar 3 juta rupiah saja per bulan, padahal mereka bekerja selama puluhan jam, lebih dari 40 bahkan lebih dari 50 jam. Dan balik lagi, nanti ini akan berdampak terhadap kerugian lain karena memang bekerja berlebihan atau overwork ini menekan kesehatan, produktivitas, dan juga kualitas hidup pekerja. Kita bukan hanya mengutip soal ekonomi, namun kita juga akan membahas dampaknya terkait dengan kesehatan. Di sini supaya banyak masyarakat juga yang bisa melek bahwa bekerja terlalu keras ini bisa berdampak, karena kita mengutip data dari Cleveland Clinic yang bekerja terlalu keras dan terlalu lama ini bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan juga mental. Di sini ada data-datanya, pemirsa, yang kita hadirkan. Infeksi dan penyakit yang sering terjadi, sistem kekebalan tubuh yang melemah, masalah kesehatan mental seperti depresi. Karena ini menjadi salah satu hal yang cukup banyak dibahas ketika overwork, nantinya akan menjadi depresi dan juga berdampak terhadap produktivitas yang berkurang, gangguan kognitif seperti kabut otak atau brain fog, lalu juga masalah kardiovaskular, jantung berdebar, gangguan tidur yang ini juga banyak kasusnya, perubahan berat badan, cedera, penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif. Mungkin terdengar klise, namun kita di sini menghadirkan data ini untuk menunjukkan bahwa ada dampak ekonomi lain. Salah satunya adalah terkait dengan kesehatan, di mana Anda juga harus mengeluarkan cross check atau uang apakah setimpal dengan jumlah jam bekerja dan juga pendapatan Anda. Sehingga dari data-data ini kita bisa melihat, pemirsa, ini menjadi pengingat bahwa persoalan ketenaga kerjaan tidak hanya soal tersedia atau tidaknya pekerjaan. Ketika jutaan pekerja harus bekerja terlalu lama, sementara sebagian lainnya masih menganggur, dan itu menandakan masalah struktural yang belum selesai. Kedepan, tantangannya adalah menciptakan sistem kerja yang tidak hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga adil, seimbang, dan berkelanjutan, karena pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya berjalan seiring dengan kualitas kerja yang manusiawi.